kepolisian segera memeriksa Budiari terkait kasus judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian, hari ini muncul satu pernyataan dari pihak istana atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang pada intinya prinsipnya itu sama, di mana pihak istana tidak akan melindungi Budiari. Ini kan jadi sangat-sangat sesuai sekali gitu ya. Setelah Pak Mahfud bicara, pihak istana atau Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan satu pernyataan yang serupa, yang pada intinya ini meminta pihak aparat untuk tidak ragu-ragu lagi memeriksa Budiari. Dan pernyataan dari Prasetyo Hadi atau Mensesnek ini bagi saya itu sangat sesuai sekali dengan video saya sebelumnya, di mana saya bilang bagi para elit, semua elit itu justru diuntungkan kalau Budiari ini diperiksa atau ditangkap, karena secara otomatis kursi menteri akan ditinggalkannya dan itu akan ada yang gantikan gitu ya. Orang seneng tuh nungguin gitu kan, banyak orang yang sudah siap untuk menggantikan gitu. Terus kemudian kalau Budiari juga ditangkap, maka ini memastikan bahwa Projo sebagai kelompok relawan tidak akan pernah bisa menjadi partai politik karena ketuanya udah masuk duluan. Jadi semua ketua partai jadi senang gitu kalau Budiari ini ditangkap. Nah, apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi hari ini bagi saya ini bisa menjadi satu dorongan dan motivasi kepada aparat untuk tidak ragu-ragu, karena pernyataannya ini sangat-sangat jelas sekali. Jadi Prasetyo Hadi bilang kalau berkaitan dengan masalah itu dalam tanda kutip Budiari, semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum. Artinya udah terserah gitu ya. Karena itu katanya adalah bagian dari instruksi atau arahan Presiden Prabowo sebelum beliau melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan selain itu, kalau komitmen menurut Prasetyo Hadi ini memang adalah komitmen dari Presiden Prabowo. Ya, kalau memang betul-betul ditemukan ya nggak ada masalah. Itu harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya. Bagi saya pernyataan dari Mensesnek ini sangat-sangat mendorong sekali. Ya karena biasanya gitu ya, untuk satu masalah yang semacam ini di mana ada kecurigaan bahwa salah satu menteri di kabinet ini ada masalah gitu ya, biasanya pihak istana atau Mensesnek itu irit bicara gitu, nggak banyak komentar. Paling-paling kalau ditanya sama wartawan ya biarkan itu menjadi kewenangan penegak hukum, itu bukan kewenangan kita gitu ya. Biasanya kan seperti itu, dan pendek sekali biasanya. Jadi jawaban-jawaban Mensesnek hari ini terkait kasus Budiari atau kasus yang mungkin juga melibatkan Budiari dalam masalah judi online di Indonesia, ini pernyataannya itu sudah nggak normatif sekali. Pernyataannya itu sudah sangat-sangat mendorong. Ayo dong gitu ya. Ya, karena harus ditangani secara tegas katanya, ditindak, silahkan ditindak dan kita nggak ada masalah gitu. Jadi ya kalau istana nggak ada masalah, itu artinya kan ya bebas gitu. Kalau misalkan Budiari mau ditangkap, diperiksa dan sebagainya, pihak istana tuh gampang aja nyari penggantinya. Itu kan bahasa lain dari istilah tidak ada masalah gitu. Dan dari pernyataan Mensesnek atau Prasetyo Hadi ini atau pihak dari istana ini jadi meyakinkan kita bahwa Budiari sudah tidak punya backup politik, dan ini tidak sesuai dengan keyakinan dia terkait politik. Karena saya jadi tiba-tiba teringat dengan pernyataan Budiari sebelum Pilpres lalu gitu ya. Dia kira-kira bilang bahwa ini semua orang itu berhitung, semua partai berhitung, karena kalau kalah ini bisa masuk penjara semua. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum saya melanjutkan, silahkan simak dulu video berikut ini. Ini mumpung Bang Ray ngomong hari ini, saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Bang? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan Bukan, politik. maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Budiari, kalau kalah meleset masuk penjara semua, dulu ketika Pilpres belum dilaksanakan, ketika masih dalam proses masa kampanye, saya berpikir gitu ya, yang masuk penjara itu Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, karena ada kasusnya.
saya nggak berpikir bahwa Budi Ari juga ada kemungkinan untuk masuk waktu itu gitu, karena kasus judi online waktu itu nggak ada masih gitu, nggak ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan Budi Ari. Budi Ari di banyak kesempatan merasa bahwa dirinya adalah menteri terbaik karena sudah berhasil memblokir ribuan situs judi online. Jadi dia merasa itu hebat luar biasa gitu ya. Dan kita nggak tahu kalau dia terlibat atau kementeriannya ikut melindungi situs judi online. Kita nggak ngerti waktu itu. Kita pikirnya gitu ya, yang masuk penjara nanti ini Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto karena sudah diperiksa. Budi Ari nggak ada. Nah, hari ini ketika kasus judi online ternyata terungkap bahwa ada staf kementerian atau staf Budi Ari melindungi situs-situs judi online, akhirnya sekarang kan jadi kita mengerti bahwa yang ternyata berpeluang untuk masuk ke penjara nggak cuma Zulhas dan Airlangga, tapi Budi Ari juga sebagai menteri di KP. Oke, baik teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita ahli Puraman mengenai judi online, yang dimana seorang mantan menteri Budi Ari yang saat ini diperiksa di istana, dan Prabowo memberikan peluang untuk Budi Ari agar Budi Ari diperiksa. Nah, tentunya kalau memang Budi Ari tersangka dan diperiksa benar-benar bahwasanya beliau dalam judi online tersebut, maka Budi Ari akan dipenjara. Ya, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia perlunya adanya ketegakan keadilan, bukan hanya sekedar ketika Budi Ari sebagai menteri harusnya Budi Ari memberantas segala judi online, bukan menjadi pemain. Itulah yang disampaikan oleh ahli Puraman tersebut. Tentunya kita sebagai masyarakat perlunya mengetahui situasi saat ini. Tentunya juga bahwasanya judi online ini sangat merusak moral manusia, bahkan untuk anak-anak muda. Memang banyak di luar sana yang menggunakan situs-situs online karena mereka gampang untuk mengakses segala informasi dalam judi online tersebut. Teman-teman, kalau kita lihat memang istana memeriksa Budi Ari, ketika dia tersangka, maka para menteri-menteri yang sudah terlibat dalam dirinya mungkin saja akan terjerat kasus tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan komentar-komentar dari saudara-saudara kita mengenai video yang telah diedukasikan oleh ahli Puraman. Budi Ari ditangkap akan menyeret Mulyono dan Pupufat, yang setuju pecat jempolnya. Ya, tentunya kalau misalnya Budi Ari tersangka, ya bukan Budi Ari aja yang ditangkap, mungkin yang telah para bau-bawahannya ya dipecat saja. Rakyat menggugat tangkap Budi Ari, kalau nggak berani mundur saja Kapolri dari jabatan. Nah, tentunya kita berikan peluang terhadap Polri agar menuntaskan kasus tersebut, agar kita sebagai masyarakat percaya adanya ketegakan lurus dan keadilan dalam Republik Indonesia ini. Ayo, jangan hanya orang kecil aja hukum tajam. Tegakkan hukum agar negara kita bersih dari maling uang negara. Tentunya kalau mereka yang memakan uang rakyat, maka kita sebagai rakyat akan tersengsara. Kroni Projo seret ke penjara proyek judi online. Mari kita dukung Presiden Prabowo untuk menindak tegas semua aparat yang terlibat judi online. Kita ucapkan Prabowo kata mau memberantas korupsi, karena korupsi yang membuat negara jadi miskin. Jangan omong-omong saja. Nah, ini tentunya kita berikan pesan terhadap Prabowo Subianto agar memberantas para menteri-menteri yang melakukan korupsi. Karena ketika mereka melakukan korupsi, maka yang rugi bukan negara saja, tetapi masyarakat yang seharusnya dibagi kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Semoga judi online dan pinjol dapat diberantas, sangat menyengsarakan rakyat bawah. Budi Ari ditangkap langsung polling, kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo pasti naik pesat.
dan negara tentram. Tentunya ketika judi online ini diberantas, maka tersalah bukan hanya Prabowo disanjung, tapi masyarakat juga akan terselamatkan dengannya adanya judi online tersebut. Berantas tuntas kasus Kapolri pejabat-pejabat negara. Mungkin yang mau belabu di Ari paling Geng Mulyono terus Noel. Tetanggaku hancur rumah tangganya karena judi online. Ponakan dan adikku sampai ke Porit keadaannya judi online. Dan anak sahabatku cewek loh murat marit gegara dan judi online. Saya yakin masih banyak lagi kasus lain. Pak Prabowo, tolong mesaknuk rakyatmu Pak. Nah, ini sangat menarik dengan komentar dari saudara kita Alani. Tentunya rumah tangga akan hancur ketika di dalam rumah tangga tersebut melakukan judi online. Mana ada kemenangan dari judi online karena mereka lah yang memegang situs tersebut. Maka nikmatilah kehancuran. Maka dari situ mari kita memberikan pesan terhadap Presiden Prabowo atau menteri-menteri Menko Polhukam, karena mereka yang tahulah aset-aset atau situs-situs yang terjadi saat itu. Hukum berat, penjara seumur hidup, hidupnya bagi aktor pembina judi. Kalau negeri ini mau bersih, jangan ada yang melindungi orang yang salah. Tentunya ketika ada melindungi orang yang salah, maka ya gitu-gitu aja negara kita akan jatuh miskin. Hukum akan dikuatkan di era Presiden Prabowo agar negara tidak rusak, lebih baik untuk semua rakyat otomatis. Mantap ya. Siapapun yang terlibat melindungi judi online harus segera ditangkap. Dan sisakan akun judi online yang masih eksis semoga segera dihapus untuk Indonesia agar rakyat terbebas dari judi online yang merugi rakyat. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonoka TV melaporkan.